Memang dia laki ke baby. Bisa tempat gerak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya pantun di antara penggal bilang cakap ya. Yang kedua mantap, setuju? Setuju. Balam bukan sembarang balam. Balam basarang di rupun pandan. Salam bukan sembarang salam. Iko salam orang beriman. Baswaro lah kawan. Semua suara ya. Sungguh banyak kayu di rimbo. Tampe basarang burung malam. Jawe lah salam dari Ambo. Salam kemudian orang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah. Bagi agama Islam, kita banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini kami minta waktu sebentar. Semoga saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku, sebangsa seair, kami selaku Pamenwas hari ini. Jadi ada tugas rangkaian kegiatan mengecek tahanan. Diberikan sedikit arahan-arahan. Setuju ya? Setuju. Diterima kan? Terima. Saya melanjutkannya. Sudah sarapan belum? Belum. Sarapan yang berapa? Lagi. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua? Sehat. Teman-teman sekalian, hidup ini ada dua. Secara besar ada dua. Ada namanya disimbolkan tangan kanan ini. Tangan kanan ini sehat, baik, beruntung, kaya, sukses. Oke? Yang kedua ada hidup ini sakit, miskin, menderita, mendera. Jelas? Jelas. Jadi ada dua. Saat kawan-kawan suka berbuat baik, suka berbuat senang, kalian kira semua orang senang? Ada juga tidak suka? Betul? Betul. Seandainya kalian penjahat, berbuat salah, semua orang benci? Tidak. Ada yang mendukung bukan? Tidak. Begitulah hidup ini. Hidup ini ibaratnya sekali ayah jati, sekali tapian berubah. Ayah kadang berubah. Kadang-kadang wak beroda, kadang di hati, kadang di bawah. Berputar. Jangan kira rekan-rekan yang ada di sini seolah kalian orang teraniaya, susah, orang masuk neraka, nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin orang sini masuk neraka? Nggak ada. Oh saya sebenarnya ini pasti masuk neraka, belum tentu juga kawan. Kita tidak tahu akhir perjalanan hidup kita ini. Cuma selaku manusia kita harus pandai bersyukur, berterima kasih, tidur malam hari, bangun pagi hari. Kalau orang yang beriman, paham agama dengan mantap, walaupun dompet kosong, bareh di tanah ada ada, badan sakit-sakit pula, maka orang yang beriman tidak pernah dia merasa bersedih hati. Lah tazan, tidak bersedih hati. Dia tetap bersabar menerima keadaan itu. Kenapa? Tidak ada sesuatu itu, bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Biiznil. Izin Allah.
Seandainya ada teman-teman yang mungkin saya ini senang, bahagia, berkelebihan sehat, itu juga biiznil, izin Allah. Maka bersyukur atas nikmat itu, sehat itu, kelebihan itu. Apabila orang yang miskin, kira ekonomi, sakit, mendera dia, lalu dia bersabar menerima keadaannya dengan menjaga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah satukan perasaan, ada ketenangan, kedamaian di hati. Sebaliknya juga demikian, orang kaya, sehat dia, lalu dia bersyukur akan keadaan itu, maka Allah tanamkan, dijaga ketaatan Allah, Allah tanamkan juga perasaan kedamaian, ketenangan di hati. Jadi antara orang baik, tidak baik, perlakuan Allah sama. Apabila menjaga taat kepada Allah, saat kita sakit, kita juga bisa senang bahagia. Saat kita bahagia, berlebih, juga senang bahagia. Sebaliknya, walaupun kita banyak uang, sehat badan, tetapi kita tidak taat kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan ketenangan, kedamaian di hati kita. Apalagi kita yang miskin, yang sakit. Maka hidup ini tidak usah membandingkan berandai-andai, tak boleh. Seandai saya tak boleh berandai. Hidup kita hari ini jalankan seperti itu. Cuma kita adalah orang yang umi. Apa? Umi itu orang sedikit tahu tentang sesuatu itu, maka kita diminta khudhul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita suruh belajar dari ayunan sampai ke liang kubur. Dengan belajar itu kita tahu, oh ternyata ada kebaikan, kita berbuat baik. Selama ini salah rupanya. Bagaimana caranya? Allah memberitahu kepada kita. Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Tahu artinya dikasih hadiah. Ada yang tahu artinya? Nak buya kok. Tidak ada yang tahu. Berarti nak batas hadiah ni? Ada benar. Nak pesantren benar. Habib. Mana Habib? Mana Habib? Arti Habib? Bisa lagi ngomong. Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Apa arti Habib? Dikasih hadiah. Lupa berarti nak apa juga. Jangan lupa, kita manusia kan. Lupa Habib dalam pikir. Waktu sebentar. Lupa benar. Abang atau bang? Siapa bang? Saya coba tebak Pak, saya coba jawab Pak. Tagak bang saya. Saya coba jawab Pak. Ya. Saya Febri Pak. Oke. Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wal furqan Pak. Ya, artinya mana? Bukan mungkar ya Pak. Kan. Oh. Berpuasalah di bulan Ramadan dan baca apa agar kamu menjadi orang yang sabar taat kepada Allah. Apa bang? Dalis dia melambek lah. Kalau tahu jangan tahu lah, tidak. Jangan ngarang bang. Kurang apa kurang ini Pak, tapi penggalingnya. Aja pak. Sebenarnya berpuasalah di bulan Ramadan dan seperti telah diperintahkan oleh Al-Quran, itu yang saya ingat Pak. Berpuasa. Iya. Oke, berarti duduk. Makasih. Ya, Pak. Mana sini kamera? Itu artinya salah. Tidak puasa Ramadan. Ini ingat kawan-kawan membuat kita bahagia ya, untuk berubah buruk menjadi baik. Pada bulan Ramadan diturunkan Allah Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati, dan petunjuk-petunjuk itu wal furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Teman-teman selama ini hidup yang non-muslim menyesuaikan dengan baik-baik aja ya. Saya request lagi, kasih hadiah lagi.
Siapa di antara teman-teman ini yang sudah pernah membaca Al-Quran dengan artinya 30 juz tamat atau khatam? Katakan? Ada? Dengan terjemahan khatam 30 juz, Habib? Berapa kali, Habib? Selama di sini, Unat. Bukan selama hidup pula, dengar sini. Dah sering, Unat. Hah? Dah sering. Sering bacakan terjemahan khatam. Ya, Habib? Ya. Kamu kasih hadiah ya. 50.000. Saya tidak boleh benar atau tidak karena Habib menyatakan iya, maka hidup ini ibarat binatang kawan, tali dipati. Kalau manusia kata-kata, udah berkata-kata kita usah tanggal lagi. Usah tanya saksi siapa, nggak usah. Pokoknya Habib dikasih hadiah, oke? Si Unat. Walaupun kalian tidak dapat hadiah, ini motivasi kawan-kawan. Kalau teman-teman pernah belajar agama, tidak diulang pelajaran ini. Wah. Tak lupa kita bisa bisa kilaf. Saat kalian lupa dan salah kilaf saat ini, lalu kalian mau belajar lagi, insya Allah kalian berubah nanti. Perbuatan buruk lakukan, kesalahan kan berubah nanti menjadi baik. Coba bagaimana? Maka bacalah Al-Quran itu dengan terjemahan. Di samping belajar kepada guru, ustaz, kita belajar mandi. Karena Rasulullah memberitahu, bukan saya. Saya tentu juga baik benar, mungkin belajar baik baru. Jangan-jangan dalam tradisi ini teman-teman yang baik. Kita tidak tahu nih, hanya Allah yang tahu diri kita. Dengan diri kita dan Allah, betul kan? Jangan di sini orang-orang baik. Nanti keluar dari sini, kalian berubah jadi orang yes, berubah menjadi kecil menjadi besar, menjadi lemah menjadi kuat, perbuatan buruk berubah menjadi baik. Mengakhiri penyampaian saya ini sampai sebuah hadis Rasulullah, bagaimana cara kita berubah itu. An Utsman radhiyallahu anhu kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Utsman mengatakan dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kalian mau menjadi sebaik-baik manusia, belajar Al-Quran dan ajarkan. Belajar itu membaca, tajwid makhraj diperbaiki, kemudian dihafal, dibaca, ditadaburi namanya, dibaca terjemahannya sehingga kita paham arti. Baca sekali mungkin paham, baca 2 kali mengerti, 3 kali mungkin sangat mengerti. Apabila sangat mengerti tentang Al-Quran terjemahan itu, maka kita mengetahui 3 hal. Kita tahu itu ada perintah-perintah, laksanakan. Kita tahu ada larangan-larangan, kita hentikan. Ada petunjuk, kita ikuti. Berada kita dalam perintah Allah, maka kita berada kondisi apapun, sakit, miskin, kita bahagia. Kena taat kepada Allah. Banyak pitik, sehat, taruhlah Allah berikan kebahagiaan. Teman-teman ingin bahagia, tidak ada jalan lain. Harus belajar agama ini secara baik, secara mandiri. Dosa kalau bersedati, dosa kalau neko-neko. Gimana saya mau telenga menjaga ini ya, nanti saya cabut lari tak usah. Jalannya saja pesan hukuman ini. Pun ini terbaik kalian. Kalau mendengar cerita Nabi Yusuf ditahan betul. Kemudian dengar cerita Nabi Ayub sakit, tahu kalian? Nabi Ayub sakit, jatuh ulat di kepalanya. Ulat masuk lagi ke kepalanya. Sehingga ulat itu berada di kepalanya. Kenapa? Nabi Ayub senang menerima sakit kepala ulat itu dengan ikhlas. Saya yakin ini pemberian Allah. Cuma dia baca doa, Rabbahu ani masaniya dulu wa anta arhamar rahimin. Selalu Nabi Ayub berdoa, penyakit yang mendera dia seperti itu luar biasa. Ada ulat jatuh, taruh lagi. Ulat, kau kepala saya ni taruh saya. Tidak pula menyesalnya berdoa, aduh ya Allah, baru jaga-jagaan yang go lama nama. Tidak ada lebay Nabi Ayub tu. Cuma dia berdoa, Rabbahu ani masaniya dulu anta marimin. Engkau tahu ya Allah aku sakit, sementara engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu saja doanya.
Engkau tahu ya Allah aku sakit, sementara engkau maha pengasih. Itu aja doa. Tidak doa untuk cegahnya capek ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tidak doa. Akibat kesabaran Ayub dengan berdoa dengan cara demikian, pada suatu waktu didatangkan mujizat, dapat obat sehingga Nabi Ayub itu sehat. Badannya tampilnya seperti pakai filter, tanpa ada namanya, kalau apa masih apa namanya itu, tanpa skincare. Nabi Ayub lahir sehat kembali, tidak ada sakit, usianya seusia 33 tahun, gagah, sehat menjadi. Maka lihat kalau ada kiri sakit, susah hidup ini, tidak usah terlalu menyesal. Ini takdirku ya Allah, aku akan terima dengan ikhlas. Tapi kalian nanti bebas berubahlah kembali menjadi orang baik. Basta bikul khaina. Terakhir, sekalian, seandainya pernah kalian berzina, merampok, mencuri, narkoba, miras, berjudi, membunuh sekalipun, tetapi kalian sadar akan itu sebuah kesalahan kebiadaban, lalu kalian berniat berubah, berjanji dengan sungguh-sungguh dengan diri kita tidak akan mengulangi lagi, lalu kita mau bertobat kepada Allah, minta ampun dengan sungguh-sungguh, minta ampun, taubatan nasuha dengan semurni tobat, maka seandainya kalian menjaga ketaatan, berjanji tidak mengulangi lagi, mati kalian, insya Allah Allah langsung memberi nilai kalian adalah orang yang bertakwa. Seandainya mati, Allah berikan surga nanti seluas langit dan bumi. Seandainya kalian pernah salah, berzina, membunuh, mencuri, merampok, narkoba, berjudi, semacam penyakit maksiat kau lakukan, lalu kalian berjanji berubah, bertobat, menjaga ketaatan Allah, salat 5 waktu dijaga, bulan Ramadan nanti berpuasa, seandainya kaya zakat dikeluarkan, seandainya kaya berangkat haji dan umroh, dengan suka bersedekah menolong orang lain, lalu kalian bertakwa dengan sebenar takwa ini, seandainya meninggal kalian nanti dengan tidak mengulangi maksiat yang ada, kalian dinyatakan Allah hamba Allah yang mutakin, yang bertakwa, mati nanti masuk surga, diberikan hadiah seluas langit dan bumi. Mau masuk surga nanti? Untuk sedikit ini kalian manfaatkan. Pertemuan hari ini, kemarin kita tanggal 17 Agustus 2005 kita bersanakan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2005. Semoga kita berdoa kepada Allah, jadikanlah bangsa negara kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berbuat baik untuk bangsa dan negara. Jadikanlah bangsa kami, negara kami, rakyat kami Indonesia ya Allah, hidupnya mendapat kemudahan, mendapat kelapangan, mendapat kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, keberkahan, celah kemenangan dan keberuntungan, sehingga mantra kita hidup dunia sementara ini bahagia, nanti hidup di akhirat juga kelak selama-lamanya kita juga bahagia. Barangkali tidak ada pertanyaan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian ikhlas menerima ini, pahami dengan ikhlas dan baik. Semoga kita semuanya sama-sama apa yang kami sampaikan, kami mampu memahami, mengamalkan dan menyampaikan. Juga teman-teman sekalian yang mendengarkan mampu memahami, mampu mengamalkan, insya Allah kita bercerita-cerita menyampaikan lagi kebaikan ini kepada semesta alam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nampak bunyi tu. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.